Kalau mufarokoh itu memisahkan diri dengan imam, itu sudah tidak pakai sholat lagi, Pak. Ya contoh tadi umpamanya, saya lihat ngapunten, ada imam di depan situ, lalu imam itu batal karena nggak tahu. Dulu pernah saya ceritakan, pakai sarung, nggak pakai celana dalam, sarungnya lubang agak besar, ya, ketok gandul-gandul. Ya, nah yang di belakang yang kelihatan begitu wajib mufarokoh, wajib memisahkan dari imam. Saya tidak ikut imam, saya sholat sendirian, itu aja cukup. Kalau nggak mufarokoh, batal sholatnya karena melihat imamnya itu batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Waraqah radhiyallahu anha, dari Ummi Waraqah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amaroha, memerintahkan kepadanya, anta umma ahladariha, untuk mengimami keluarganya. Rawahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Ya, ini dianjurkan bagi ibu-ibu yang tidak datang ke masjid lalu punya anak perempuan, ya, punya anak perempuan. Nah, ini ada Ummu Waraqah, ya, diperintahkan oleh Rasulullah, Ummi Waraqah, ya, jadilah imam sholat di keluargamu, ya. Artinya jadi imam sholat ini bukan ngimami laki-laki, tapi ngimami sesama wanita, ya. Kalau ibu-ibunya tidak ke masjid, kalau udah ke masjid, ya tentunya tidak ngimami di rumah. Apa boleh ngimami di rumah? Boleh. Setelah dari masjid pulang terus ngimami anaknya di rumah, boleh. Ya, jadi mengulang sholat fardu itu boleh. Dengan syarat yang kedua itu jamaah. Ya. Ada kasus, ngapunten, ini kasus begini, ada seseorang, Pak Fulan, diimami oleh A umpamanya, nggak suka Pak Fulan ini kepada A imamnya, wes pokoknya gak seweneng, jembek aku umpamanya, ya, lalu mufarokoh, ya, dia sholat ikut imam ini, setelah itu sholat lagi, ya, ini yang nggak pas, karena sholat yang kedua ini dia nggak jamaah, di beberapa kitab dilarang. Jadi mengulang sholat wajib itu diperbolehkan, ya, selama sholat yang kedua itu jamaah. Dan umpamanya jangan jamaah di sini. Dulu pernah saya sampaikan. Lalu di rumah ngimami keluarga, boleh. Setelah sholat jamaah ada teman yang belum sholat, kita ikut sholat dia berjamaah atau kita jadi imam, boleh. Ya, jangan sampai kita setelah sholat jamaah sholat sendirian lagi. Ini yang tidak. Nah, Ustadz, yang kalau mufarokoh itu memisahkan diri dengan imam, itu sudah tidak pakai sholat lagi, Pak. Ya contoh tadi umpamanya, saya lihat ngapunten, ada imam di depan situ, lalu imam itu batal karena nggak tahu. Dulu pernah saya ceritakan, pakai sarung, nggak pakai celana dalam, sarungnya lubang agak besar, ya, ketok gandul-gandul. Ya, nah yang di belakang yang kelihatan begitu wajib mufarokoh, wajib memisahkan dari imam. Saya tidak ikut imam, saya sholat sendirian, itu aja cukup. Kalau nggak mufarokoh,
batal sholatnya karena melihat imamnya itu batal. Tapi imamnya batal enggak, karena imamnya enggak paham kalau dia itu lubang belakangnya, ya. Umpamanya, nah kalau enggak mufaraqah, dia akan batal sholatnya. Nah yang enggak tahu, yang di sana-sana itu enggak apa-apa. Terus selama imam ini tidak diberitahu, semuanya sah, ya. Nah kalau umpamanya setelah sholat, baji, nopo, sampai mau sholat ketok gandul-gandule loh, iya dah, coba kana, iya. Nah ini wajib mengulangi imamnya saja, hanya imamnya saja, yang lain tidak. Jadi yang lain yang tadi nggak tahu, nggak kelihatan gandul-gandul itu sah sholatnya, nggak usah ngulangi, nggak usah diumumkan. Jamaah yang sholat isya tadi mohon kembali ke masjid, imamnya nggak sah soalnya ketok gandul-gandule, nggak usah begitu, nggak usah diumumkan, ya. Sudah selesai imamnya saja. Tapi kalau imamnya tidak diberitahu oleh yang tahu tadi, tidak mengulangi, sah semuanya sholatnya, ya. Nah itu mufaraqah, itu nggak ngulangi sholat lagi, wis cukup satu aja. Ada pertanyaan mungkin? Ya enggak? Ini apakah juga harus di mufaraqah? Kalau makmumnya tahu itu syaratnya kurang, ya kan nggak sah, maka harus mufaraqah. Contoh umpamanya, ya, ada khotib ini setelah khutbah pertama ke khutbah kedua nggak duduk, itu khutbahnya tidak sah. Syarat sahnya khutbah itu salah satu adalah duduk, syarat sahnya khutbah. Nah kok jamaah ini nggak ada yang paham, wis gak popo wis, ya. Tapi dia paham, maka dia harus mengulangi atau menambahi dengan sholat duhur, karena sholat Jum'ahnya nggak sah dia, karena dia paham, itulah. Jadi kalau imam nggak duduk semacam itu, ya, maka ada dua kemungkinan yang atau alternatif, khutbahnya diulangi, ya. Kalau tidak diulangi, setelah sholat Jumat ditambah dengan sholat duhur, itu baru sah sholatnya. Karena itu syarat sahnya khutbah salah satu duduk di antara dua khutbah. Termasuk begitu, ada imam yang kurang syarat sahnya sholat umpamanya, ya, dan kita tahu, maka kita harus mufaraqah. Imamnya nggak paham umpamanya, atau tidak menyadari, ya, itu harus mufaraqah. Atau nggak mufaraqah, dia tidak sah, ya. Nah imamnya umpamanya nggak paham, beda ya, nggak menyadari sama nggak paham, ya. Kalau nggak paham itu berarti nggak ngerti, Pak. Kalau nggak menyadari, dia ngerti tapi dia nggak sadar, ya, seperti lubang tadi, ya. Terus pokoknya wah ini kok gak pas ini, ya, umpamanya ngapunten, sarungnya bukan lubang tapi ngapunten ada telek gitu umpamanya, ya, kan berarti itu ketok gitu, telek lintung ini, ya. Nah ini kan kita tahu berarti najis, syarat sahnya sholatnya tidak terpenuhi, maka kita wajib untuk mufaraqah. Yang lain yang nggak tahu monggo terus, ya. Nah nanti kalau mau ya diingatkan setelah sholat, jangan itu kena ini kotoran ini dan seterusnya. Kadang-kadang kaki itu nggak tahu, Pak, ya, kaki ngapunten kena sulasi, ada sulasine wakeh, ya, blek sak gini, terus imamnya nggak terasa, ya, berarti kan wudhunya juga nggak sah. Kita tahu mufaraqah, ya, karena syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas kecil dan besar, ya, gitu. Tapi ini jarang terjadi. Kalau terjadi kadang-kadang imam itu sungkan, Pak. Wis babat jawano ae ngentut kadang-kadang tahu sih, ya. Wis babang kok urusanku.
ya, enggak apa-apa. Ngambil yang belakang enggak apa-apa, enggak perlu malu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Berarti imam ini faham, ya. Sama dengan yang ini, Pak. Ya, sering saya sampaikan, Ustadz, saya itu pernah sholat duhur di masjid di jalan. Ada orang satu sholat, saya ikut di belakangnya, ditolak pakai tangannya begini, belakang gini, ya. Itu kenapa? Kok saya ditolak, gitu loh. Nah, berarti imame atau orang yang tadi sholat sendirian itu orang yang faham. Kenapa faham? Ya, dia itu sholat sunnah. Kita ngikuti sholat duhur. Nah, dia itu ada kemungkinan madhab Hanafi. Karena madhab Hanafi itu tidak sah, ya, orang yang sholat sunnah diikuti orang yang sholat wajib. Yang nggak sah itu makmumnya. Beda dengan madhab Syafi'i, nggak ada masalah, ya. Jadi orang tadi itu faham, begitu, ya. Jadi kalau faham yang demikian ini, insya Allah lebih pas, ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Jangan kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.